terasa sepi. Dalam main film itu kan ada kissingnya gitu, ada adegan pelukan, ada adegan diranjang gitu loh. Kenapa sekarang muka kita ada di instastory-nya? Kalau itu bukan dia. Hola besinya kata Ani. Merintis karir dengan susah payah, Dewi Persik terganggu diasumsikan oleh warganet sebagai pelakor atau gundik. Seperti nggak terima atas asumsi tersebut, mantan istri Saiful Jamil ini pun terlihat angkat bicara nih beberapa waktu lalu perihal tersebut dan menegaskan tidak mengenal yang diarahkan oleh warganet adalah keluarga yang diduga pernah ia rusak keharmonisannya. Gak cuma itu Besti, bahkan menegaskan kalau ia bukan gundik atau pelakor. Hei gundik, hei pelakor katanya. Bingung dong aku guys, kok aku tiba-tiba dikatain kayak gitu hanya gara-gara seorang wanita yang mengontenin yang katanya penyanyi dangdut yang lagi viral, yang katanya dibully seluruh Indonesia, katanya bilang kayak gitu. Tiba-tiba di situ walaupun dia tidak menyebutkan nama, ada beberapa komentar langsung Dewi Persik ya dan perempuan itu langsung like gitu. Jadi seolah-olah itu tertuju untuk saya. Itu asumsi akhirnya beredar seperti itu. Tapi perlu digarisbawahi di sini ya, dan perlu diluruskan. Diam itu memang emas, tapi klarifikasi itu penting. Karena saya membangun karir ini 22 tahun, hampir 23, pagi, siang, malam kepala aku jadiin kaki. Ya, kata-kata gundik, kata-kata pelakor itu kan sangat sensitif sekali ya. Dan satu hal yang perlu pemirsa tahu atau teman-teman tahu, bahwa aku tidak kenal sama perempuan ini. Ya, boro-boro dia mau nelpon saya kenal sama dia aja enggak gitu loh. Dan saya nggak tahu perempuan ini siapa dan istrinya siapa gitu loh. Nah kalau misalkan memang katanya Ayang Butet pernah bilang sama aku gini, Ayang Butet itu adalah salah satu orang yang memang memproduksi sebuah film-film saya yang dipercaya oleh Maxima Picture. Aku tanya, Ayang ini apa istrinya? Oh ini jangan-jangan istrinya si bule ini yang, jadi waktu itu pernah di lokasi syuting ada seorang istri yang tiba-tiba marah terus karena dia bermasalah sama istrinya gitu loh. Nah ketika itu aku sebagai lawan mainnya, di mana dalam main film itu kan ada kissingnya gitu, ada adegan pelukan, ada adegan diranjang gitu loh. Nah ini kita menceritakan zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Kalau ternyata memang istrinya itu cemburu atau istrinya marah, itu bukan menjadi masalah saya gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak pernah merasa pacaran sama suaminya dan saya tidak pernah merasa mengganggu rumah tangganya orang. Perlu digarisbawahi ya. Dan saya juga tidak pernah merasa menjadi gundik siapa. Nah tuh Besti, tapi sayangnya rupanya Michelle dan sang ibu terlihat mengunggah video yang diduga menjawab apa yang disampaikan melalui unggahannya tersebut. Kata Momsterlik dan Michelle alias Buldut, kalau emang gak kenal kenapa over explain? Kenapa sekarang muka kita ada di instastory-nya? Kalau itu bukan dia, kenapa dia juga ngedrop sebanyak detail itu sampai ngesebut nama yang tadinya nggak disebut sama kita? Dia tahu sendiri, nyebut sendiri. Yang film kru itu kan informasi yang cuma tahu yang selingkuh dan film kru sama elo kan. Dan kenapa dia harus over explain? Hah? Kenapa? Terus siapa juga yang marah gitu? Gue nggak pernah tahu lokasinya di mana, kan udah gue bilang waktu syuting film itu nggak pernah gue ikut gitu. Mungkin kalau gue telepon si kru film yang namanya B itu, ya karena namanya si pedangdut itu diganti jadi namanya si B gitu, biar gue nggak curiga gitu sama mantan gue. Lagian kalau emang misalnya dulu ya masih suami istri, normal nggak sih kalau misalnya istrinya itu cemburu sama suaminya ketemu gitu, suaminya tuh SMS mesra-mesraan sama si penyanyi dangdut itu gitu, walaupun namanya diganti jadi nama si kru film yang namanya B yang disebutin itu gitu, biar gue nggak tahu gitu. Normal kan kalau misalnya marah pakai daddy mami, pakai belajar bahasa Jerman juga si pedangdut itu gitu. Nah kan, by the way, daddy mami itu Momsterlik dan mantan suaminya dulu ya? Atau siapa ya Besti? Soalnya nggak diperjelas nih, Ani bingung. Ya Udin, Besti, lanjut lagi. Momsterlik dan Michelle putri cantiknya ini menegaskan perihal pansos yang diduga dialamatkan kepada keduanya. Katanya kalau mau pansos dari 2008 aja dan gak ada niat mau menyakiti, kata Momsterlik. Tapi diduga sepertinya masih menyimpan kesal perihal wajahnya dan anaknya diduga dipost di IG story DP. Ya ini kan sebenarnya intinya kita nggak ada mau nyakitin siapa-siapa.
ada orang banyak nanya kenapa si Buldut suka dangdut gitu. Nah terus dia jawab dengan polosnya gitu. Dengan polosnya itu jawab apa? Gue cuma bilang gini, kayak ya dulu nggak suka dangdut karena bapak selingkuh sama penyanyi dangdut. Nah penyanyi dangdut kan banyak kan, bukan cuma satu gitu. Bukan cuma dia aja kan. Pansos ya Bu? Kalau mau pansos dari 2008 nggak sih? Dan kalau mau pansos sama cewek baik-baik gak sih? Waduh, by the way, komentar dari warganet pun lagi-lagi membanjiri video yang diunggah oleh Momsterlik dan Michelle atau yang biasa dikerap Buldut oleh warganet ini, Besti. Dan seraya warganet lebih percaya nih dengan apa yang dikatakan oleh Momsterlik ketimbang wanita yang diduga warganet adalah DP. Bahkan video tersebut juga telah ditonton 1,6 juta orang, Besti. Cek yuk. Penasaran akhirnya stalk akun dia. Ternyata bener ada muka Buldut. Gak bakal mau kalah kakak. Dewi Persik selalu benar. Dengan Pak RT aja gak mau ngalah. Penyanyi dangdutnya langsung tantrum, padahal namanya gak disebut. Ngaku gak pernah ngerebut suami orang, tapi jejak digital gak bisa bohongin. Nikah sirih katanya. Kalau mau pansos sama cewek baik-baik gak sih? Menyala Momsterlik. Hahaha, aku sayang kalian sekali Buldut and Momsterlik, karena pedangdut yang tersinggung itu memang problematik. Padahal aku setiap cek VT Buldut sama maminya gak pernah spill nama. Kasusnya sama nih, sama Dave. Tiba-tiba ada yang merasa dan klarifikasi. Jadi kalau kata warganet gak nyebut nama, Besti, mungkin warganet yang lain kali ya, bisa aja kan. Ya udah lanjut lagi yuk, Besti. Kalau sebelumnya Momsterlik pernah menceritakan perihal masa sedihnya, Michelle atau Buldut ini pun kembali menceritakan hal tersebut. Tapi, ia menjawab karena diduga netizen yang ramai bertanya, Besti. Hingga akhirnya membuat ia jadi buka suara. Dan kabarnya karena diduga dianggap pansos. Jadilah Michelle ini ngomong lagi. Dan seraya ingin menyanggah perihal wanita yang diduga warganet adalah DP mengenai teleponan antara sang ayah dan diduga dengan DP benar adanya. Buldut pun menjawab kalau ART pun tahu perihal tersebut, Besti, termasuk mengenai perihal buruk yang dilakukan sang ayah kepadanya. Ini guys ada komen di videonya Momsterlik, terus aku mau jawabin. Kalau soal si cewek dangdut itu, dia suka teleponan sama mami aku, terus ngomongnya kayak orang bener gitu, kayak nggak ada rasa apa sih punya salah gitu. Padahal lagi selingkuh sama mantan bapak aku kan. Dan yang denger teleponan itu bukan cuma aku doang, tapi babysitter aku, ART, dan sahabat mami aku. Terus dulu aku kayak heran gitu, kok mami aku selalu nangis setiap hari ke gereja, di mobil tuh ya dia nyetir, terus dia selalu nangis. Terus aku kayak coba kayak everything will be fine gitu kan, sebagai bocah kan ya. Terus aku pernah dapat dress batik gitu dari si dangdut, warnanya blue, biru, dan pink pas 2008 karena dia abis manggung di Bali di acara HIPMI. Pas zaman Bali-Bali itu dia lagi pacaran sama mantan bapak aku. Terus aku kayak heran gitu, kok bapak kayak nggak di rumah gitu ya, nggak pulang-pulang. Ya kenapa? Karena lagi pacaran. Nah udah nih soal si dangdut selesai. Kalau pas kita di Jerman, dia bapak yang keren banget. Actually aku udah pernah jelasin di YouTube Momsterlik kelakuan dia yang hebat banget. Skanis. Dari dia mau bondir ya, terus tutupin kepalanya pakai plastik, mati lampu apartemen, terus kayak main psycho gitu pakai pisau. Terus aku juga udah pernah diancam pakai pisau juga. Aku pernah laporin ke polisi. Dia suka sok kayak gini, kayak aduh gue bentar lagi meninggal deh, gitu. Padahal everything's fine. Panjang lah ceritanya ya, nanti aku buka aib itu lagi. Anyway Besti, dalam sebuah wawancara sambungan telepon, Momsterlik yang sudah move on ini memberikan tanggapannya nih perihal banyaknya warganet yang membandingkan video ia dan Buldut atau Michelle saat menyanyikan lagu Garam dan Madu. Madu dan garam dan madu, nggak tahu yang mana yang benar. Katanya pro kontra itu pasti ada, yang suka silakan, nggak suka skip aja. Dan perihal ia menyebut tentang yang diduga pernah berselingkuh dengan mantan suaminya adalah pedangdut yang lagi viral, di mana menurut ia hal tersebut bukan karena ia mengikuti lagi update si pedangdut itu, tapi kalau awal-awal waktu diselingkuhin iya katanya. KDRT juga di Jerman dan kita dilindungin sama Women Organization karena dia terlalu parah. Dia udah sering ditangkap polisi, dia udah sering dimasukin ke rumah sakit jiwa
dia keluar lagi karena di sini nggak bisa lama-lama ya kayak gitu. Hak asasi manusianya terlalu tinggi di sini. Dan akhirnya sekarang dia kabur dengan ninggalin utang yang gila banget atas nama aku. Dan itu dia sekarang ada di Tangerang. Terus ternyata, dan dia nggak jujur, lagi-lagi manipulatif. Ternyata dia mau run away gitu, mau kabur ke Indonesia. Dan untungnya kalau NPD itu kan dia gampang remarried ya, married lagi cepet gitu. Dan untungnya karena dia udah married lagi, jadi kita aman sekarang ini gitu. Jadi dia nggak akan mengganggu kita gitu. Selagi NPD ini punya supply baru, korban baru, dan dia nggak akan ganggu kita gitu. Ngelak tapi ya nggak bisa ngelak karena udah jelas-jelas ketahuan kan. Nah di situ malam itu parah banget. Akhirnya kita jadi ribut parah. Untuk anak-anak udah tidur di atas, kita turun ke bawah. Terus aku ngadu ke mamaku karena mamaku ada di lantai bawah kan. Terus aku bilang gitu bahwa ya ini dia selingkuh gini segala macam. Terus di situ dia marah, dia tantrum karena ketahuan kan. Terus dia kabur pakai mobil. Dan di situ aku sekarang kalau mikir aku geli sendiri gitu. Kenapa gitu, bego banget gitu. Cuman dulu kan aku juga masih muda ya, aku masih mikirnya hati anak-anak aku gitu segala macam. Aku ngejar itu dari belakang, lari. Ya Besti, semoga huru-hara ini bisa damai ya. Tapi menurut kalian gimana ya biar kedua belah pihak bisa damai? Soalnya sisi satu menegaskan bilang tidak nih. Sisi dua kesel fotonya beserta sang anak diposting. Akhirnya jadi membantah apa yang dikatakan sisi satu. Dan jadi menjawab pertanyaan warganet perihal yang pernah terjadi antara mereka dulu. Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti. Pastikan